Buku bertajuk Re dan Perempuan merupakan dua judul cerita berbeda namun dicetak dalam satu buku. Re merupakan kisah sosok seorang wanita dengan jalan kehidupannya yang menggandrungi dunia gelap sebagai pelacur lesbian yang menjadi objek penelitian dari seorang mahasiswa jurusan kriminologi bernama Herman. Penelitian untuk skripsi tugas akhir semesternya yang sempat tertunda 2 tahun lamanya. Herman menutup identitasnya dari Mami Lani demi keselamatannya dengan berprofesi sebagai sopir yang siap mengantar Re kemana-mana termasuk menemui pelanggannya. Siapa sangka akibat kedekatannya dengan Re sampai-sampai Herman menaruh hati pada sosok wanita berparas cantik keturunan Menak Sunda tersebut. Re adalah salah satu korban jeratan Mami Lani yang terperosok ke dalam dunia gelap dengan memanfaatkan wajah eloknya untuk diperdagangkan. Re diberikan tugas untuk melayani sesama perempuan dengan alasan jika bayarannya jauh lebih besar. Meski begitu, Re juga sering melayani pria. Tak banyak kejadian di mana Re selalu mendapatkan perlakuan kasar dari pelanggannya. Perjalanan pahitnya kehidupan Re dimulai ketika dirinya masih berada di dalam kandungan ibunya. Sempat Nini ingin menggugurkan kandungannya ibunya karena tidak ingin mendapat berita tidak mengenakan dari orang-orang tentang keluarganya. Siapa sangka seorang wanita pendiam dan tidak mudah bergaul seperti ibunya Re mampu menggemparkan dan menurunkan derajat serta citra keluarganya karena hamil di luar nikah. Entah oleh siapakah itu. Hal itu digagalkan oleh Aki. Aki mengikhlaskan semuanya, membiarkan jabang bayi itu bertahan dan lahirlah sosok putri yang berparas cantik ialah Re. Ketika Re berusia 9 tahun, Aki meninggal dunia. Ibunya menjadi pelampiasan akan amarah Nini. Bahkan ibunya Re dikatai sebagai anak membawa petaka. Selang 6 bulan kala Re menginjak usia 10 tahun, ibunya tercinta sang malaikat pelindungnya juga pergi meninggalkannya. Re terpukul dan Nini juga semakin membencinya. Bahkan Nini memberinya label sebagai anak haram karena lahirnya Re tanpa dampingan seorang bapak. Re tumbuh menjadi gadis rupawan dan diminati banyak orang. Semasa SMP, Re jatuh cinta terhadap guru les matematikanya. Re merasakan kasih sayang dan sayangnya hal itu dijadikan celah bagi bujangan yang berstatus sebagai guru lesnya itu untuk dilecehkan. Yang sayangnya, Re malah menikmati setiap perlakuan tak senonoh dari gurunya tersebut. Pada masa di mana Re menduduki bangku SMA, ia juga menjalin hubungan bersama teman sekelasnya. Sampai di mana Re mengulang kesalahan yang dulu pernah ibunya lakukan. Dirinya hamil entah oleh siapa karena berhubungan. Re pernah melakukan hubungan seks dengan guru les dan teman sekelasnya tersebut. Karena tidak ingin didamprat habis-habisan oleh Nini, Re memutuskan untuk kabur ke Jakarta dengan berbekalan uang hasil mencuri dari lemari Nini. Di suatu malam, Re tengah duduk sendirian di kantin hotel. Seorang wanita setengah baya yang menyebutnya dengan kata Mami Lani datang mendekatinya dan menawarinya untuk tinggal di rumahnya saja dengan dalih bantu-bantu bekerja di sana. Dengan bujuk rayunya, Re berhasil tergoda dan memilih untuk pindah dan tinggal sementara waktu. Pujian terhadap Mami Lani yang ia sebut sebagai wanita berhati malaikat, kini Re menarik ulang dan malah menyebutnya sebagai iblis yang menakutkan. Selama Re tinggal, Mami Lani mencatat segala keperluannya dengan detail. Hal itu dianggap sebagai hutang dan Re harus membayarnya serta melunasinya. Mau tak mau, Re melakukannya, menjadi budak seks serta dikenal dengan pelacur lesbian karena banyak sekali pelanggan wanita yang harus ia layani. Pandangan Re terhadap Mami Lani semakin hari semakin ia curigai. Banyaknya kasus kematian para pelacur yang begitu tragis membuatnya semakin yakin jika Mami Lani ialah dalang dari semua kasus kematian ini. Herman semula tidak setuju, sebelum dirinya benar-benar terperangah atas kematian Re sendiri. Kematian Re yang tidak masuk akal jika hal itu disebabkan oleh sebuah kecelakaan. Re meninggal dengan keadaan penuh sayatan. Herman semakin yakin jika apa yang pernah Re katakan dulu mengenai Mami Lani itu bisa saja benar. Mungkin saja kematian Re juga ada kaitannya dengan Mami Lani yang tidak terima atas pengunduran diri Re dari profesinya. Perempuan. Kisah dengan judul Perempuan ini merupakan sequel dari kisah Re.
Mengingat jika Re sempat mengandung dan melahirkan, hadirlah sosok malaikat kecil berparas cantik yang ia beri namai dengan Melur. Namun, Melur Re titipkan pada sepasang suami istri yang merupakan tetangga dari almarhumah Sinta yang kabarnya tidak dikaruniai seorang anak selama usia pernikahannya. Meski begitu, Re tidak melupakan tugasnya untuk selalu menyisihkan uang demi menghidupi putri sematawayangnya tersebut. Melur lahir tanpa seorang bapak sama sepertinya dulu. Namun, Re menangkis semuanya. Meski kehidupannya teramat pahit, jangan sampai Melur ikut merasakannya pula. Nasib Melur harus berbeda dengan nasibnya dan juga almarhumah neneknya. Re tidak pernah mau menemui Melur secara langsung. Dia hanya menyaksikan Melur dari kejauhan, meminta Herman dan menjadikannya sebagai perantara untuk mencium serta memeluk Melur untuknya. Selalu saja alasannya tidak ingin keringat seorang pelacur menempel pada badan sucinya Melur. Herman tidak ambil pusing. Ia lakukan semuanya untuk Re. 26 tahun, 1 bulan, 14 hari sudah Re pergi berpulang ke rumah keabadian. Sejauh itu Herman tidak pernah bermimpi sekalipun tentang Re. Namun, pada Rabu malam tadi, Herman tiba-tiba dihantui sosok Re di alam mimpinya. Berbusana baju putih dengan rambut menjuntai menghalangi setengah wajahnya, juga pada mata yang mengalir cairan merah darah begitu deras. Entah apa yang membawanya ke dalam mimpi, dapat Herman rasakan jika dalam mimpi tersebut, Re seolah memintanya untuk mengupas dan membalaskan dendamnya terhadap pelaku pembunuhannya. Dengan berselimutkan keringat lengket yang menembus spraynya, Herman terbangun. Sosok Melur kini tumbuh menjadi wanita hebat yang menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas Indonesia ternama dan kembali melanjutkannya di Hitotsubashi, Jepang dengan gelar terakhirnya PhD. Akan sebangga apakah Re di sana menatap keberhasilan putrinya kini? Akankah pandangan orang-orang juga akan berubah jika keturunan dari wanita hina saja mampu menaikkan derajat orang tuanya? Oh, bukan berarti hal ini mendorong orang-orang agar terjerumus ke dunia yang salah. Ini hanya motivasi. Seburuk apapun yang melatar belakangi kehidupanmu, jangan jadikan hal itu sebagai alasan untuk kamu berputus asa. Kehadiran Melur di kediamannya disambut baik oleh keluarga. Sekar yang berstatus sebagai istri dari Herman itu begitu senang dan menganggap Melur seperti anaknya sendiri. Juga kedua anaknya, Nurul dan Muhammad, yang juga menganggap Melur sebagai kakaknya. Mereka menghabiskan waktu dengan bertukar cerita, berbagi pengalaman, serta berziarah ke makam Re serta mendoakan keselamatannya. Sempat Herman khawatir ketika Melur tiba-tiba membahas perihal PSK dan kehidupannya. Akankah Melur mengetahui terkait profesi Re di semasa hidupnya? Mendengar ceritaannya itu, Herman merasakan ada aroma-aroma dendam yang bisa jadi Melur akan membalaskan dendam Re pada mereka. Oh, tidak. Segera Herman menangkis akan pemikiran tersebut. Pada bab perempuan di sini, Herman juga menyisipkan kisah mengenai beberapa narasumbernya yang ternyata masih di bawah umur, namun telah terjerumus ke dalam gelapnya dunia. Karina, Serina, Resna, Rahma, tak sedikit dari mereka juga Roy, seorang laki-laki muda, juga ikut terperosok mengandungi dunia gelap. Dia merelakan dirinya bekerja menjadi seorang gigolo yang dikenal sebagai laki-laki sewaan, entah untuk dijadikan pacar atau melayani nafsu para pemangsa yang membayarnya. Sungguh, hatinya begitu miris dan menatap kedua anaknya lamat agar keduanya terhindar dari hal-hal yang mereka alami. 2 hari sebelum Melur terbang kembali ke Tokyo, sengaja Herman dan juga Sekar mengungsikan Nurul dan Muhammad ke rumah orang tuanya. Ada hal yang harus Melur ketahui, meski hal itu sangatlah larang ketika dirinya masih hidup. Melur, Rere ibu kandungmu. Kalimat pembuka yang menjadi bahan obrolan mereka pada malam ini. Melur sudah mengetahui hal ini, namun kalimat yang mencolos keluar dari celah bibir Herman membuatnya tak tahan lagi untuk menahan dan menderaikan air mata. Sekar yang melihatnya segera menghampiri dan memeluk Melur mencoba untuk menenangkannya. Mendapat kode dari sang istri, Herman mengambilkan segelas air dan Melur mencoba untuk meneguknya dengan perlahan. Merasakan bagaimana sakitnya mengetahui kebenaran itu di waktu yang begitu terlambat. Beberapa pertanyaan berkecamuk dalam benaknya. Melur berpikir, kenapa Rere harus melakukan itu? Kenapa Rere tidak ingin menemuinya, membiarkan Melur terus memanggilnya dengan sebutan tante? Apa Rere tidak ingin memiliki seorang putri sepertinya? Hal itu ditangkas oleh Herman. Ia memberikan penjelasan pada Melur jika Rere melakukannya karena amat begitu mencintai Melur. Rere juga tidak ingin Melur tumbuh dengan keadaan orang tuanya yang tidak lengkap.
Selebihnya, Re menginginkan Melur tumbuh menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua, terlebih khusus pada Bu Marlina dan Pak Sutadi, yang telah merawatnya sedari usianya baru 3 bulan. Tak apa, terpenting Tuhan Maha tahu jika Melur adalah putri kandungnya, putri yang lahir dari rahimnya. Lepas esoknya Melur akan terbang kembali ke Tokyo, dia sempatkan untuk membelikan Nurul dan Muhammad sebuah buku dengan masing-masing judul yang berbeda. Ia juga menyisipkan sebuah goresan tangan serta tanda tangannya untuk menjadikan kenangan. Di sepanjang perjalanan, Melur meminta Herman untuk menceritakan mengenai kebaikan yang ibunya dulu lakukan. Herman menurutinya dan mulai mengupas segala perbuatan baik Re dulu di masa hidupnya. Re sempat bercerita pada Dika, dan Dika bercerita kembali pada Melur. Re mengatakan jika dirinya tak pantas menyandang nama Rabi'ah, mengingat jika perempuan sufi itu yang suci berbanding balik dengan dirinya seorang wanita hina yang bekerja sebagai pelacur, budak nafsu di bawah cengkraman Mami Lani. Maka dari itu, Re mencari nama pengganti yang sama-sama berawalan huruf R, yaitu Rere atau kerap mendapat sebutan Re yang Herman lengkapi dalam setiap penulisannya dengan titik 2 yang ikut serta mengekorinya. Namun, pada akhir cerita, saya selaku pembaca merasa dihantui dengan rasa penasaran. Di sana dipaparkan dengan jelas jika Mami Lani memiliki seorang keturunan bernama Surya Buana Putra yang kabarnya menjabat sebagai anggota DPR. Namun, nasibnya naas karena beliau meninggal karena sebuah kecelakaan sampai-sampai mobilnya melayang tinggi dan terjadi ledakan hingga menewaskannya. Selang 1 minggu setelah kepergian Melur, Herman kembali berziarah ke makam Rere. Di sana Herman menemui salah satu pengurus makam dan menyisihkan uang sebesar 50 untuknya. Ia juga bertanya mengenai siapa yang mengganti nisan Rere. Kata pengurus makam tersebut itu suruhan Melur yang diantar oleh pacarnya. Mendengar kata pacar, hal itu menarik perhatian Herman. Ia bertanya lebih detail dan mencari tahu lewat ciri-cirinya. Setelah dipaparkan dengan jelas, pikiran Herman langsung tertuju langsung pada Surya Buana Putra. Mungkinkah di balik kematian Surya Buana Putra ada kaitannya dengan Melur dan dendamnya Re pada malam itu dalam mimpinya? Apakah Melur membalaskan dendamnya Re?